Hari Raya Idul Fitri tahun ini menjadi lebaran yang berbeda bagi Krisdayanti. Jika di tahun-tahun sebelumnya ia bisa menjalani hari raya bersama anak dan suami, tapi tahun ini berbeda lantaran Raul tengah terlockdown di negara asalnya Timor Leste. Lantas benarkah lebaran tahun ini menjadi lebaran yang sangat berat bagi Kade karena tanpa ada Raul di sisinya? Mengapa pula Kade merasa jika tahun ini juga menjadi tahun terberat di 10 tahun pernikahannya? Berbicara Idul Fitri, tak akan lepas dari momen maaf memaafkan atas kesalahan yang telah terjadi. Lantas, kepada siapa Kade ingin mengaturkan maaf sedalam-dalamnya dan juga ingin dimaafkan oleh siapa? Lalu, bagaimana dengan kuliner khas di Hari Raya ala Kade? Di hari Lebaran kali ini, walaupun ada kesedihan karena tidak bisa berlebaran bersama suami, tapi terselip juga sebuah kebahagiaan untuk Krisdayanti karena putri sulungnya Aurel sedang hamil muda. Seperti apa kebahagiaan Kade akan menjadi seorang nenek? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, di momen Lebaran kali ini kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia yang belum juga mereda tak dipungkiri memberikan efek yang begitu dahsyat. Bukan hanya soal perekonomian yang ambruk, pembatasan aktivitas sebagai bentuk pencegahan penularan pun masih terus gencar dijalankan. Dan atas adanya pembatasan aktivitas itu, diva sekaligus politisi Krisdayanti terkena imbasnya. Adalah sang suami Raul Lemos yang akhirnya terlockdown di negara asalnya Timor Leste, yang akhirnya mau tak mau membuat pasangan yang sudah genap 10 tahun menjalani pernikahan ini harus terpisah jarak saat menjalani Idul Fitri lantaran Raul Lemos harus tetap berada di negaranya. Tak bisa bersama anak dan juga istri tercinta. Seperti apa Raul yang mempercayakan sepenuhnya urusan hari raya kepada Kade? Ya, tentunya adalah satu tanggung jawab yang besar yang disematkan ke saya. Artinya tidak semata-mata saya memiliki absolute power karena sedang di rumah sendiri ya. Artinya suami yang memang masih tertahan di Timor Leste karena akibat pandemi dan belum terrealisasinya vaksin di Timor Leste. Jadi kami terpaksa harus lebaran pertama secara terpisah. Artinya kembali ke absolute power yang tadi yang sudah diberikan kepada saya adalah ketika suami mempercayakan keadaan anak-anak. Nah, itu kepada saya itu yang paling penting, yaitu adalah di sini ya jadinya saya yang dituakan walaupun ada mama, tapi kan posisinya mama sakit. Jadi otomatis nanti lebaran pasti keluarganya, adik-adiknya mama otomatis juga akan bertamu ke sini. Jadi seperti biasalah tiap tahun kita akan kehadiran tamu, tapi ya kembali ke protokol kesehatan kita tetap harus waspada lah, karena memang kita hidup di era pandemi ini, otomatis kita juga selain kita pakai akal, pakai nalar, kita juga pakai asumsi, karena di antara 4 orang yang berkumpul aja bisa jadi 1 udah kena OTG. Nah, jadi ini yang selalu aku khawatirin, karena memang Raul sangat wanti-wanti kalau di rumah ini ada anak dan ada sepuh gitu, yang dua-duanya gampang terkontaminasi dengan penyakit ini.
Sedih pasti, menangis pun sudah tak bisa lagi hindari. Tapi apa mau dikata, harapan bisa menjalani Lebaran bersama Raul kini hanyalah tinggal angan-angan saja. Tapi demi anak tercinta, Kade harus tetap semangat dan juga bersuka cita meskipun di relung hatinya memendam kerinduan yang teramat dalam terhadap sang suami tercinta. Lantas benarkah jika ini merupakan ujian terberat yang harus ia jalani di 10 tahun pernikahannya dengan Raul Lemos? Bagaimana pula Raul yang harus menjalani Lebaran di saat Timor Leste tengah memperketat aturan lockdown? Ya gitu, nangis udah, sedih udah, kadang marah udah gitu. Tapi terus nggak ada sih keluarga yang bisa dibilang hebat tanpa ujian gitu loh. Jadi saya pikir ini 10 tahun kali ini ya memang ujiannya seperti ini. Siapa sih yang mau ngebayang jauh dari suami begini, jauh dari ya biasa bareng gitu. Terus ini kan alasannya kan memang ini kejadian luar biasa. Ini pandemi ini kan nggak bisa disalahkan gitu. Kadang bisa kali Mor nyebrang kan cuma satu orang, ya nggak bisa. Ini kan kebijakan negara, kamu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ya sudah kita ikuti, kita jalanin. Yang tadi saya bilang pasti keindahan akan ada nanti di akhir. Jadi kalau misalkan ada jaringan yang lagi bagus gitu momennya kayak tadi Minggu sore itu kan bagus tuh ya. Kita ngomongin tentang sekolah anak-anak, terus gimana vaksin ini, gimana pekerjaan dan lain-lain. Jadi kita maksimalin aja waktu untuk bisa berkomunikasi di keterbatasan waktu ini. Saya kemarin tadi pagi subuh chat juga sama Pak Raul bahwa memang di sana nggak boleh sholat Id, nggak boleh ada kerumunan, misa di gereja juga nggak ada. Jadi semua memang lagi proses pembatasan. Berbicara soal Idul Fitri, tak akan lepas dari momen maaf-memaafkan atas kesalahan yang telah terjadi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kepada siapa Kade ingin meminta maaf dan juga ingin dimaafkan oleh siapa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan sudah berganti dengan momen hari kemenangan Idul Fitri. Dan berbicara soal Lebaran bukan hanya momen untuk saling bersilaturahmi, tetapi juga momen untuk bisa melapangkan hati dengan saling maaf-memaafkan. Dan di Lebaran kali ini, Kade pun memanfaatkan betul momentum untuk bisa merendahkan diri untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Begitupun juga ia ingin dimaafkan atas segala kekilafannya. Bukan hanya kita kembali fitri, kembali lapang hati untuk saling memaafkan ya, tapi juga saling merefleksi apakah setahun kebelakang ini kita menjadi manusia yang masih sering mengeluh, apakah kita sering nelongso, sering menyusahkan orang lain. Jadi lebih kepada ikhtiar saya untuk merefleksi setahun kemarin. Ya dimaafkan seluas-luasnya sama orang yang kadang tanpa kita sengaja kita sakiti. Itu seluas-luasnya saya minta maaf dari dalam hati saya yang paling dalam. Yang namanya saya sebagai pendamping pasti kadang suka bikin kecewa suami, baik itu sengaja atau tidak sengaja, pasti orang yang di samping kita dulu. Begitu juga sebaliknya, kita bisa lebih memiliki jiwa yang lebih legowo untuk mau menjadi pemaaf, karena
Kalau kita mau menjadi pemaaf sedikit banyak, kita jauh lebih ringan kok untuk melakukan segala hal. Jadi mudah-mudahan yang tadi saya udah sampaikan di depan adalah refleksi daripada kekuatan spiritualitas kita yang meningkat, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun ini. Tak hanya tradisi maaf-memaafkan yang selalu mewarnai momen Lebaran, tapi Lebaran juga identik dengan berbagai ragam kegiatan serta hidangan. Begitupun juga yang dilakukan oleh KD. Berbagai ritual pun sudah dipersiapkan dirinya untuk merayakan momen kemenangan bagi umat Muslim. Mulai dari menyiapkan uang kecil, berbagai macam hantaran, menyiapkan makanan khas hari raya seperti ketupat, lontong sayur Medan kegemaran ia dan sang suami, hingga kue kastengel favoritnya. Kalau hari raya namanya hari raya ya, hari raya 1, 2 bolehlah makan lontong Medan, terus ya opor-oporan gitu, tahu petis, gitu. Kastengel. Menu favorit ya itu lontong sayur. Kalau dari sekarang sih pasti siapin uang-uang kecil tuh pasti, terus hantaran-hantaran iya itu, terus ya sekarang lebih dipadatkan dengan perhatian lebih banyak untuk dapil iya, karena kan kita juga milik daripada masyarakat luas di dapil dan di seluruh Indonesia ya, pasti ada saling gotong royong lah untuk mensejahterakan sedikit banyak saudara-saudara kita di dapil. Kalau sungkeman ya pasti ya, kita ritual itu ada, Yuni juga pasti kesini. Terus kayak ketupat, lontong dan lain-lain itu memang kita udah siapkan order. Itu ritual sungkem itu yang pasti kita akan kehilangan momen itu, tapi kembali kita harus mencermati bahwa nggak ada ujian dan waktu Allah itu terlambat atau kecepatan gitu. Jadi memang ini pasti sudah Allah takdirkan semua seperti ini. Jadi memang ya harus dijalanin dan pasti keindahan setelah ini pasti akan segera terwujud gitu. Tak bisa menjalani Lebaran bersama Raul, seperti apa kebahagiaan KD akan menjadi seorang nenek. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Menjalani Lebaran tahun ini, ada sejumput kesedihan bagi Krisdayanti karena tak bisa berlebaran dengan Raul Lemos, sang suami tercinta. Tapi di balik itu, ternyata ada kebahagiaan lain yang disiapkan Tuhan untuk Krisdayanti. Putri sulungnya Aurel Hermansyah yang menikah dengan Atta Halilintar pada 3 April kemarin memberikan kabar mengejutkan dan membahagiakan. Aurel dan Atta mengabarkan bahwa akhirnya Aurel positif hamil. Krisdayanti pun tak bisa menahan tangis harunya. Dan ini merupakan kebahagiaan luar biasa ya untuk semua keluarga besar. Ya nikmat yang luar biasa, calon anggota keluarga baru ya. Insya Allah menjadi berkah untuk semua. Sempat membuat khawatir akan kondisi medis Aurel yang pernah memiliki penyakit kista. Akhirnya Aurel positif mengandung. Bahagia karena kehadiran calon cucu pertama, KD pun meminta Atta dan Aurel bersabar atas segala ujian yang datang menghadap. Di usia 16 dia ada kista, tapi ya artinya kan teknologi juga udah semakin canggih ya. Teknologi semakin canggih, dia juga bertemu dengan dokter-dokter spesialis yang baik ya di rumah sakit pilihannya,
Saya hanya berpesan mudah-mudahan Aurel bisa secara proaktif untuk komunikasi sama dokternya. Artinya anak ini diberikan kemudahan banyak oleh Gusti Allah ya. Tapi di balik kemudahan tentu juga ada kemungkinan ujian-ujian ya. Nggak ada keluarga hebat tanpa ujian. Jadi nggak ada pasangan hebat tanpa ujian juga. Saya mohon supaya mereka berdua bersabar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.